Oke, karena udah jam 7 lewat, kita mulai aja. Takut kemalaman. Eh, Hari ini kita bahas KDI ya. KDI, bentar, eh, bentar. Hmm. Oke, nah kita bahas hari ini mengenai konsep dasar imunologi. Sebenarnya cukup banyak pokok bahasannya, dan juga untuk urutannya, baik lagi, gue nggak ngikutin dari pembahasan di kelas ya. Jadi karena terlalu terlalu acak-acakan, jadi gue akan bahas dari sistemnya nanti akan bottom up. Bottom up berarti nanti kita akan bahas dari tingkat paling kecil, molekuler, sel, sampai terakhir ke sistemnya. Oke. Nah, pertama, kalau di KDI, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya sistem imunitas itu kan dibagi dua ya. Ada yang sifatnya adalah innate, ini kayaknya kalian pasti harusnya sudah sangat familiar, innate dan juga adaptif. Ya, innate dan juga yang adaptif. Nah, bedanya kan kita sudah tahu bahwa innate itu kita sebut sebagai sistem imunitas yang bawaan, sedangkan adaptif itu adalah sistem imunitas yang sifatnya um, acquired ya, atau membutuhkan beberapa hari supaya bisa beradaptasi sama mikroba ataupun patogen yang masuk. Nah, kita tahu bahwa komponen-komponennya dari sistem innate itu atau yang bawaan, pasti ada barrier epitel, ada sel dendritik, sel-sel fagosit ya, seperti neutrofil dan makrofag, ada komplement, ada sel mast, dan ada NK sel. Jadi ini adalah batasan atau komponen yang dimiliki sama si sistem innate atau sistem bawaan. Sedangkan kalau kita nanti akan ngomongin adaptif, berarti pasukannya adalah limfosit B dan juga limfosit T ya, beserta dengan efektornya. Di efektornya ada banyak macam. Misalnya kalau sel T itu nanti ada CD4, ada CD8, ya, T helper sama cytotoxic, di mana nanti T helper punya pasukannya sendiri, T cytotoxic juga punya pasukannya sendiri. Ya, jadi yang pertama, konsep dasarnya adalah bahwa kita bisa bagi dua, ada yang bawaan dan ada yang adaptif, itu yang harus dipahami dulu. Nah, perbedaannya kalau kita lihat sebenarnya, pertama adalah dari sisi spesifisitas ya. Kita tahu bahwa yang bawaan itu pasti tidak spesifik ya, atau kurang spesifik. Kenapa kurang? Ya karena dia hanya mengenali pola-pola tertentu yang kita sebut dengan pattern-nya. Makanya kita sebut reseptornya adalah PRR ya, Pattern Recognition Receptor. Jadi dia merekognisi atau mengenali hanya berupa pola. Gitu namanya pola itu kan berarti general atau tidak spesifik. Sedangkan kalau yang sistem adaptif dia itu sangat spesifik ya karena reseptornya itu diversifikasi atau em, keanekaragamannya itu sangat tinggi. Nanti kita akan lihat juga di belakang. Lalu untuk memori, pembeda ketiga adalah sistem imunitas bawaan atau innate tadi, itu dia terbatas ya. Meskipun bisa dilatih, tetapi terbatas dibandingkan dengan adaptif yang memang secara diferensiasi ada selnya sendiri ya, sel B memori dan juga kita punya sel T memori. Ya, jadi kalau secara selnya sendiri sudah disediakan di adaptif. Lalu terhadap self antigen, ya tentunya kalau self antigen sifatnya akan non-reaktif ya, non-reaktif baik untuk bawaan maupun juga untuk adaptif. Lalu komponennya akan berbeda. Kalau tadi kita ngomongin bawaan, berarti mulai dari kulit,
mukosa epitel itu masih disebut dalam sistem imunitas bawaan. Sedangkan nanti dengan sel-sel seperti makrofag, neutrofil, sel mast, dan beberapa sel yang lain tadi. Sedangkan kalau adaptif, kita akan lebih bahas terkait limfosit, yaitu sel B dan sel T. Lalu kalau proteinnya, tentu kalau bawaan, kita akan bertemu dengan komplement, meskipun sebenarnya komplement itu bisa teraktivasi karena adanya sistem adaptif ya, karena adanya sel B dari humoral. Tapi secara pembagian, komplement tetap dimasukkan ke dalam protein di dalam sistem imunitas bawaan. Sedangkan kalau adaptif, kita mengenal antibodi ya, ini yang disekresikan. Lalu pasukannya, tadi kita sudah bahas, untuk yang bawaan ada fagosit, dendritik, NK sel, dan sel mast. Sedangkan kalau adaptif, pasukannya hanya limfosit, nanti terbagi dalam sel B dan sel T, yaitu perbedaan antara si bawaan dan adaptif ya. Nah, berikutnya, tadi itu secara overview atau overall dari sistem imunitas kita. Sekarang kita mulai dari bottom up ya, mulai dari sel-selnya dulu. Nah, di dalam em, sistem imunitas, kita tuh bisa membagi dua macam sel. Yang pertama kita sebut sebagai sel granulosit, dan yang kedua adalah agranulosit. Ya, granulosit itu artinya dia punya granul, dia punya titik-titik gitu ya. Ini kita bisa lihat dalam gambar. Ada tiga macam pasukan, ada pasukan neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan kalau yang agranulosit berarti tidak memiliki granul. Kita bisa lihat di sini ada monosit dan juga sel limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, granulnya itu isinya apa? Isinya adalah berbagai macam enzim tentunya. Ya, enzimnya banyak macam. Yang sifatnya adalah destruktif terhadap mikroba. Misalnya kalau neutrofil nanti kita kenal sama um, katelisidin, kita kenal sama difentin, kita kenal sama ada estalase, ada apa lagi? Oke, banyak macam. Kalian nanti bisa lihat itu intinya adalah granul-granul yang sifatnya destruktif terhadap mikroba. Nah, kalau basofil dan sel mast itu mirip, dia punya karakteristik yaitu di dalamnya ada histamin. Ya, ada histamin. Dan juga beberapa asam proteoglikan kita sebutnya. Misalnya seperti levotrien, itu kita juga ada, prostaglandin juga ada di dalam. Sedangkan kalau eosinofil, ini kita sebut ada ECP dan EOP. Ya, dia itu spesifik juga. Biasanya kalau eosinofil ini untuk infeksi-infeksi parasit ya. Biasanya seperti cacing helmintik itu yang kerja biasanya eosinofil. Jadi intinya granul-granulnya itu adalah molekul yang sifatnya destruktif untuk mikroba. Nah, sedangkan kalau yang granulosit itu nggak punya ya, monosit, limfosit itu nggak punya granul. Nah, lebih lanjut, monosit ini sebenarnya cukup menarik karena monosit itu sebenarnya adalah prekursor dari makrofag. Jadi monosit ketika disintesis di sumsum tulang belakang, masuk ke dalam peredaran darah, dan ketika masuk ke area yang cedera atau area yang mengalami infeksi, dia itu akan berubah menjadi makrofag. Ya, dia akan berubah menjadi makrofag. Nah, tetapi sebenarnya makrofag ini tidak hanya berasal dari monosit. Makrofag ini sebenarnya ada juga yang sudah ada sejak masa embrionik atau masa um, prenatal ya. Prenatal berarti masa sebelum kelahiran. Nah, kita sebut sebagai TRM atau Tissue Resident Macrophage. Resident itu kayak penduduk ya. Jadi makrofag yang sudah menduduki di berbagai macam jaringan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa berasal dari yolk sac atau kantung kuning di masa prenatal, atau kalau postnatal pun
ini berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, ini tuh dia akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel makrofa di dalam jaringan yang tertentu ya, tidak semua jaringan, tapi beberapa jaringan tertentu itu ada makrofanya. Misalnya kalau di otak, makrofanya kita sebut sebagai sel mikroglial. Kalau di hati kita sebut kupor, kalau di kulit kita sebut dermal, di spleen kita sebut sinusoidal, dan seterusnya ya. Jadi makrofa ini kita sebut sebagai TRM atau tissue resident makrofa. Jadi makrofa yang sudah ada di dalam jaringan tertentu. Jadi makrofa itu ada yang berasal dari monosit. Ketika infeksi dia akan berguling dari beredar dari si sumsum tulang belakang sampai ke daerah infeksi. Ada juga memang yang sudah ada di area jaringan-jaringan tertentu yang tadi kita sebut sebagai residen dari makrofa. Ya, jadi ada dua macam, itu perlu diingat juga. Nah, sel berikutnya yang juga harus diperhatikan adalah dendritik. Ya, tadi dendritik kan termasuk dalam pasukan di dalam sistem imunitas bawaan. Nah, dendritik tentunya bisa berasal dari sel punca hematopoietik yang kemudian eh, berkomitmen untuk menjadi monosit prekursor, common limfoid, dan juga common dendritik. Nah, dari tiga progenitor ini, itu nanti akan berkembang menjadi sel dendritik yang spesifik juga. Misalnya, kalau dari common dendritic precursor, yaitu menjadi classical dendritic cell. Nah, ini yang paling banyak konsentrasinya. Pasukannya paling banyak di dalam darah. Ya, jadi dari semua macam dendritik, yang klasik itu, classical itu paling banyak jumlahnya. Nah, classical dendritik nanti dibagi dua, ada CDC1 dan CDC2. Sebenarnya fungsinya sama aja, tapi agak sedikit berbeda secara morfologi. Nah, yang kedua agak sedikit eh, tidak terlalu banyak populasinya, kita sebut sebagai plasma cytoid dendritic cell. Lalu yang ketiga ada juga monocyte derived dendritic cell. Jadi ada juga beberapa macam sel dendritik lain yang tidak berasal dari klasik gitu. Jadi dendritiknya itu berasal dari plasma cytoid sama dari monosit. Nah, tapi memang ini konsentrasinya kecil gitu ya. Dendritik itu nggak terlalu banyak. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang classical dendritic cell. Ini nanti yang akan berperan sebagai salah satunya sebagai APC, ya, antigen presenting cell, untuk jembatan antara sistem imunitas bawaan dengan sistem imunitas adaptif, ya, fagositosis mikroba dan presentasi melalui MHC ke sel T, yaitu dilakukan sama classical dendritic cell. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, berikutnya, nah ini dari limfosit. Tadi kita sudah lihat dari granulosit, agranulosit, dendritik. Ini ada limfosit. Limfosit ada dua ya, pasti sudah tahu. Ada sel B, sel T. Nah, sel B ini sebenarnya bisa kita bagi tiga nih. Ya, populasinya ada tiga. Cuman yang paling umum atau yang paling banyak itu adalah yang paling atas. Ya, follicular cell B. Nanti kita akan lihat di belakang kenapa disebut follicular, karena posisinya itu ada di zona zona folikular di dalam nodus limpa. Nah, ini paling banyak jumlahnya. Ya, 5-20% di dalam darah dan 20-25% di dalam nodus limpa. Sedangkan kalau yang marginal, apalagi yang B1, itu dia sedikit. Ya, kita bisa lihat persentasenya sedikit sekali. Untuk yang marginal, ini kebanyakan adanya di spleen, ya, atau limpa. Sedangkan kalau yang B1, ini sedikit di dalam darah. Ya, di nodus limpa hampir-hampir tidak ada. Ya, kalau yang marginal, kebanyakan bisa kita temukan di dalam limpa.
Nah, bedanya apa? Kalau yang follicular ini kita sebut sebagai long live. Jadi dia umurnya panjang, gitu ya, awet muda. Sedangkan kalau yang marginal, ini dia cepat tua. Cepat tua artinya cepat mati, gitu ya. Jadi dia short live gitu lah. Em, Masa hidupnya itu pendek untuk yang marginal. Kalau yang follicular ini cukup lama. Cuma itu aja bedanya. Secara fungsi sama-sama untuk memproduksi antibodi. Lalu kalau sel T, pasti sudah tahu juga, ada CD4, ada CD8, ada T regulatory. Ini tiga sekawan yang pasti akan selalu ada. Ya, CD4 nanti kita tahu secara fungsi untuk mengaktifasi sel B, mengaktifasi sistem imunitas bawaan, dan mengaktifasi proses inflamasi. Ya, sedangkan kalau CD8 itu lebih ke membunuh, direct killing ya. Direct killing berarti membunuh sel yang terinfeksi secara langsung. Sedangkan kalau T regulatory itu dia untuk mengatur supaya respon imunitasnya tidak berlebihan. Ya, sebagai rem. Ya, jadi Oh. biar tidak ada gas terus, tapi harus ada remnya juga. Nah, lalu berikutnya natural killer. Nah, natural killer ini sebenarnya agak ambigu. Em, Kalau yang gue baca dari eh, pustaka yang gue lampirin di catatan, NK sel itu dia punya aktivitas sama seperti sel T, karena dia bisa melepaskan perforin dan gransim, tapi dia nggak punya reseptor sel T. Dia nggak punya CD4, nggak punya CD8. Nah, tapi karena aktivitasnya sama, jadi kita masukkan dalam kelompok sel T limfosit, meskipun dia sebenarnya bukan ya secara morfologi, karena cuma aktivitasnya aja yang sama. Lalu berikutnya populasi yang lain, pasukannya ada sel T gamma delta. Nah, ini yang membedakan dengan CD4 dan CD8. CD4 dan CD8 itu reseptornya adalah alpha beta secara struktur. Sedangkan kalau yang beta delta, gamma delta, ya strukturnya adalah heterodimer gamma delta. Jadi dia beda, beda reseptor, ya. Beda struktur dari reseptor. Nah, akibatnya adalah kalau yang alpha beta seperti CD4 dan CD8 ini tuh kita sebut sebagai MHC dependent. MHC dependent T cell. Jadi sel T-nya itu sangat bergantung sama MHC. Ya kan? CD4 bergantung sama MHC tipe 2. CD8 bergantung sama MHC tipe 1. Gitu. Sedangkan kalau yang gamma delta ini dia tidak bergantung. Kita sebut sebagai MHC independent. Nah, itu bedanya ya. Jadi dia tidak perlu MHC untuk mengkilling atau membunuh satu sel yang terinfeksi. Meskipun memang secara populasi dia sangat jarang. Nanti dapatnya dari mana kita akan lihat di proses seleksi dan toleransi. Baru kelihatan gimana kita dapetin sel T yang reseptornya itu gamma delta. Terus terakhir adalah MIT. MIT itu mucosa associated invariant T cell. Jadi sel T yang berada di dalam jaringan-jaringan itu. Ya, misalnya ada di dalam jaringan pencernaan ataupun jaringan yang lain, itu kita sebut sebagai MIT, ya, mucosa associated invariant T cell. Dia reseptornya juga yang alpha beta. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan CD4, CD8, sel T regulatory ini sudah pasti, tiga sekawan, disebut sebagai MHC dependent, sedangkan yang gamma delta dia independent. Artinya tidak butuh adanya MHC. Nah, ini secara kaskade atau secara urutan bahwa sel T dan sel D itu diproduksi otomatis dari sumsum tulang belakang
di mana pematangan sel T terjadi di timus, sedangkan pematangan sel D terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, tetapi pematangan sel B tidak hanya terjadi di sumsum tulang belakang, tetapi juga terjadi di limpa, spleen. Jadi sebagian besar di tulang belakang, sebagian kecil di limpa. Nah, sel B dan sel T yang sudah matur, yang sudah dewasa, artinya sudah bisa merekognisi antigen asing, itu akan bersirkulasi di dalam peredaran darah dan juga bersirkulasi di nodus limpa. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana proses resirkulasi dari kedua sel ini. Ya, jadi naive limfosit T dan naive limfosit B. Ya, naive itu artinya sudah dewasa ya, sudah matur, tapi dia belum terpapar sama antigen. Nah, jadi bisa kita klasifikasikan bahwa sel B dan sel T itu ada yang sifatnya naif, tadi ya, belum terpapar antigen. Ada yang activated, itu berarti sudah terpapar. Ada yang efektor, ini berarti akibat dari paparannya. Kalau sel D jadi plasma, sel T jadi T helper atau CD8 ya, CD4 atau CD8, berikut dengan memorinya. Ya, jadi ada 4 tahapan dalam proses sel B dan sel T. Dari yang naif, activated, efektor, sampai memori. Jadi kalau belum ada antigen kita sebut naif, sudah terpapar activated, menghasilkan efektor, dan juga sekaligus menghasilkan memori. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sistem sel-sel di dalam sistem imunitas kita itu diproduksi dari satu sel yang sama, yang kita sebut tadi dengan HSC atau hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell ini akan um, berdiferensiasi menjadi beberapa progenitor. Ya, committed progenitor atau progenitor yang sudah berkomitmen menjadi beberapa macam turunannya. Ada yang common lymphoid, ada yang myeloid, sama di sini ada GMP. Ya, kita bisa lihat akhirannya ada yang sel T, sel D, dan beberapa macam sel yang lain. Nah, dari sumsum tulang itu kan tadi HSC itu di sumsum tulang belakang ya. Artinya, terus kalau dia bergerak, sudah dewasa nih ceritanya sel T dan sel T-nya, maka masuk ke dalam nodus limfa dan juga jaringan limpatik. Ini yang kita sebut sebagai organ sekunder tadi. Primernya kan sumsum tulang belakang. Sekundernya itu adalah nodus limfa. Nah, nodus limfa itu tersebar di berbagai macam posisi ya. Baik di axillary node, di sini ada cervical node, ada di inguinal, dan berbagai macam posisi yang lain. Nah, kalau kita perbesar, maka akan terlihat yang gambar di sebelah kanan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada HEV, zona sel B, follicle, makanya tadi disebut sebagai sel B follicular, sama zona sel T. Jadi ketika sel D dan sel T dewasa yang naif bergerak dari sumsum tulang belakang, itu akan masuk ke dalam pos-pos yang ada di dalam nodus limpa. Nah, cara masuknya itu nanti melalui HEV ini, high endothelial venule, yang sel D akan bermukim di follicle, yang sel T akan bermukim di zonanya sendiri. Kita sebut sebagai zona parafolikular. Ya, jadi di dalam nodus limpa itu, sel D dan sel T itu beda rumah. Ya, apartemennya itu beda. Flatnya, kamarnya beda. Yang satu kamar folikel, yang satu kamar zona sel T. Nah, pertanyaannya kenapa kamarnya bisa berbeda gitu? Kenapa limfosit B bisa masuk ke dalam kamarnya sendiri, sedangkan sel T pun juga demikian. Nah, karena sel B dan sel T itu punya kuncinya beda-beda. Ya, kunci untuk masuk apartemen itu beda. Sel B itu pakai kuncinya CFR5,
Kalau sel T pakai kuncinya CCl7. Ya, jadi kuncinya beda. Sel T itu pakai CXCR5, kalau sel T pakai CCl7. Makanya dia bisa bergerak ke tempatnya masing-masing. Gitu. Itu yang menyebabkan kenapa mereka berdua bisa berpisah tempat. Nah, ini perlu diingat, ini reseptornya, ini berarti ligannya. Ya, CXCR5 sama CXCL13, kalau sel T CCl7 sama CCl19 atau CCl21. Nah, ini berikutnya adalah pergerakan dari masing-masing sel imunitas. Nah, kita tahu ya tadi bahwa kalau sel T dan sel B itu sangat suka dengan nodus limpa. Ya, kita tadi udah ceritain pergerakannya dengan menggunakan HEV masuk ke zona sel B dan masuk ke zona sel T-nya. Nah, tapi berbeda dengan sel imunitas yang lain. Kalau neutrofil sama monosit itu nggak suka ke apa ke organ limfoid sekunder. Dia itu lebih suka ke tempat-tempat yang mengalami inflamasi atau cedera. Gitu. Sedangkan eh, begitu juga dengan sel T dan sel B yang sifatnya efektor. Dia lebih suka ke area-area yang terinfeksi atau yang cedera. Jadi kalau naif itu lebih suka ke organ limfoid sekunder. Kalau yang sudah jadi efektor itu sukanya ke area yang cedera atau yang infeksi. Gitu. Ya, neutrofil dan monosit pun juga sama. Nah, lalu pertanyaannya gimana caranya sel ini bisa bergerak dari nodus limpa sampai ke area yang mengalami infeksi. Nah, proses pergerakannya kita sebut sebagai rolling of leukocyte. Ya, jadi pergerakannya itu nggak sembarangan, tapi perlu ada mekanisme. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu sel leukosit mengekspresikan ligan selektin, yaitu akan berikatan sama selektin yang ada di dalam dinding dari endotel pembuluh darah. Biasanya selektinnya itu adalah selektin E atau selektin P. Ya, selektin E dan selektin P yang ada di pembuluh darah berikatan dengan ligannya yang ada di leukosit. Nah, tapi ikatan antara selektin dengan ligannya itu sifatnya tidak kuat, ya, yaitu lemah ikatannya. Nah, karena ikatannya lemah, maka dia akan terjadi proses copot pasang. Ya, kalian bisa bayangin ya. Jadi, sebentar pasang, sebentar copot, sebentar pasang, sebentar copot. Akhirnya dia akan jadi guling-gulingan ke depan. Ya, kalau kalian pernah eh, rolling depan, roll depan, nah kayak gitu. Ya, dia lepas pasang, terus sampai ke area infeksi. Nah, ketika udah mau dekat sampai ke area infeksi, dia itu akan mengaktifasi kemokin. Ya, mengaktifasi kemokin supaya lebih lanjut mengaktifasi integrin. Ya, integrin itu jadi kayak rem. Ya, jadi udah guling-guling sampai area cedera, dia ditahan sama integrin supaya nggak guling-guling terus gitu. Jadi ada remnya pakai integrin. Nah, integrin itu kan banyak macam. Kalau di dalam leukosit ini, integrin yang dipakai itu adalah PLA4 sama em, LFA1. Ini reseptornya, ligannya itu kalau VLA4 itu VCAM, VCAM 1, kalau LFA1 itu ligannya ICAM, ICAM 1 atau ICAM 2 gitu. Ya, jadi dia akan berikatan, akhirnya diem nih leukosit. Leukosit udah diem, baru dia akhirnya diapedesis di sini. Diapedesis ringsek masuk ke dalam area cedera untuk membantu siapa? Bantu si makrofagnya. Gitu ya. Jadi itu proses guling-gulingan dari si leukosit. Pertama pakai selektin, terakhir ditahan sama integrin. Ya, ini lebih lanjut
tabelnya, selektinya biasanya pakai T sama E ya, kalau untuk di endotel. Kalau L ini nanti kita akan lihat di setelah ini ya. L itu adanya di nodus limpa, adanya di nodus limpa. Terus integrinya tadi adalah LFA1 dan VLE ya. Ini ICAM1, ICAM2, dan VCAM1. Nah, ini berikutnya. Jadi guling-gulingan si leukosit tadi di pembuluh darah itu beda sama guling-gulingan sel B dan sel T di dalam nodus limpa. Tadi kan kita ngomongin ya, nodus limpa itu tempatnya sel B dan sel T yang naif. Ya, dari sumsum tulang masuk ke dalam untuk menduduki pos-posnya yang sudah ada, apartemen yang sudah ada di dalam. Yaitu kalau sel B tadi follicular, kalau sel T parafollicular. Nah, ketika masuk ke dalam nodus limpa, sel B dan sel T itu butuh masuk ke dalam satu pintu, tadi namanya adalah HEV, ya, High Endothelial Venule. Nah, HEV ini tuh kayak kayak gerbang ya, kayak gerbang gerbang yang bisa seleksi si sel B masuk ke follicular, sel T-nya masuk ke parafollicular. Nah, cara seleksinya gimana? Dia harus melihat ikatan ini. Dia pakainya L-selectin. L-selectin di sini ada ligannya pakai pinet, dibantu sama kemofinnya. Kalau sel T tadi balik lagi pakai CCR7, sedangkan kalau yang sel D pakainya TXCR5. Jadi HIV itu seperti gerbang, gerbang pemeriksa gitu. Nanti dia kalau dia TXCR5, oh berarti dia tahu ini sel D, opernya ke apartemen sebelah. Kalau dia CCR7, opernya ke apartemen di sebelahnya, di parafolikular. Jadi cara praksanya itu melihat CCR7 apa TXCR5. Em, jadi beda ya, pakainya selektinnya tipe L. Kalau yang di peripheral tadi pakainya selektin E sama selektin T. Itu bedanya. Terus berikutnya adalah kita harus tahu juga bagaimana proses sirkulasi dari sel T dan sel D. Jadi sel T dan sel B itu kan posisinya yang sudah naif dan matur itu adanya di nodus limpa. Ya, bermukim di nodus limpa. Nah, tapi tentunya dia nggak mungkin diam di dalam apartemen terus dong, ya kan? Sama kayak orang tinggal di apartemen, nggak mungkin em, sehari-hari di dalam flatnya atau di kamarnya. Pasti akan keluar, beli makan, ataupun jalan-jalan keluar. Sama, sel B dan sel T pun juga sama. Dia akan keluar dari nodus limpa ke peredaran darah. Ya, peredaran darah dan juga peredaran limfatik. Ngapain? Dia fungsinya kayak patroli. Ya, fungsinya kayak polisi. Patroli mau cari antigen. Kira-kira ada nggak sih antigen mikroba asing di peredaran darah? Nah, kalau dia nggak ada, nggak nemu, akhirnya dia balik lagi ke rumahnya. Ke rumahnya ya di nodus limpa, gitu. Jadi akan terus-menerus seperti itu. Sampai dia ketemu sama antigen. Ketemu sama antigennya di mana? Di dalam nodus limpa. Karena tadi kan dendritik itu ketika berikatan sama mikroba, terjadi fagositosis, dia akan kirim ke nodus limpa supaya diperkenalkan ke sel T. Ya, jadi sel T sama sel D itu tabiatnya dia suka muter-muter kayak polisi patroli gitu ya. Kalau nggak dapat maling, ya balik lagi ke posnya. Lalu keluar lagi dan seterusnya sampai ketemu. Nah, ini perbedaannya tadi ya. Yang homing itu pakai L-selectin. Sel B juga sama L-selectin, tapi bedanya di sini aja. Kalau sel T CCR7, kalau sel B pakai CXCR5. Integrinnya LFA1, kalau yang efektor tadi pakai LFA1 sama VLA. Jadi bedanya di situ. Sama selektinya pun juga beda. Nah, um, berikutnya yang jadi pertanyaan adalah gimana sel T dan sel B itu bisa keluar masuk dari nodus limpa. Ternyata keluar masuk dari sel T dan sel B itu nggak segampang yang dibayangkan.
dia itu butuh satu regulator. Nah, regulatornya itu adalah SIP1 dan SIP1R. SIP1 itu singkatan, itu adalah sphingosine 1-fosfat. Sphingosine 1-fosfat. Kalau SIP1R ini reseptornya maksudnya. Jadi, si sel T yang naif ketika berada di dalam nodus limpa, dia itu mengekspresikan SIP1R yang rendah. Ya, jadi dia reseptornya mengekspresikan rendah. Lalu ketika dia tidak ketemu antigen, tidak ada rekognisi antigen, maka dia semakin meningkat nih ekspresinya dari reseptornya. Jadi awalnya rendah, ketika tidak ketemu antigen, dia akan tinggi ekspresinya. Nah, karena tinggi ekspresinya, maka dia keluar. Dia keluar ke peredaran darah. Nah, SIP1 sendiri, si sphingosine 1-fosfat ini tuh konsentrasinya tinggi di dalam darah dan rendah di dalam nodus limpa. Itu tinggi di dalam darah dan rendah di dalam nodus limpa. Berarti logikanya gimana? Kalau dia ada reseptornya, dia akan lebih tertarik ke pembuluh darah karena banyak sekali ligannya di SIP1. Kalau di dalam nodus limpa dia nggak punya pasangannya, nggak punya ligannya. Jadi akhirnya dia nggak betah di dalam. Gitu. Makanya kalau dia tidak ada antigen, dia dipaksa untuk keluar dengan cara mengekspresikan reseptor SIP1R supaya dia bisa bergerak keluar mencari ligannya. Nah, tapi beda halnya kalau dia ternyata di dalam nodus limpa amprokan nih, amprokan sama sel dendritik. Wah, ketemu antigen. Terjadi rekognisi, ya udah, berarti kebetulan SIP1R-nya bakal ditekan. Ya, bakal ditekan supaya apa? Supaya sel T-nya jangan kabur. Karena kalau sudah kenal sama antigen, dia itu perlu diferensiasi sama proliferasi selama beberapa hari. Gitu. Makanya dia bakal ditekan di SIP1R-nya supaya tidak terekspresi, sehingga memberikan waktu yang cukup supaya bisa berdiferensiasi menjadi efektor berproliferasi secara jumlah. Baru setelah terbentuk efektor-efektor sel T-nya, CD4, CD8, baru diekspresikan lagi SIP1R supaya keluar masuk ke area yang mengalami infeksi. Itu ya, jadi prosesnya itu butuh keseimbangan antara SIP1 dan SIP1R dalam proses sirkulasi dari sel B maupun juga sel T. Gitu. Ya, jadi di sini sel T naif, lalu timpanya rendah SIP1, darah kaya akan SIP1, sel T-nya akan bergerak dari nodus limpa ke dalam darah. Kalau yang efektor rendah, jadi sehingga cenderung bertahan di dalam nodus limpa. Nah, ini sel B sebenarnya sama menggunakan SIP1 dan SIP1R, tapi kita bisa lihat di sini yang berbeda apa? Ininya ya, ekspresinya di HEV itu ada CXCR5 beserta liganya CCL19 dan CCL21. Nah, ketika sel B ketemu dengan antigen, teraktivasi menjadi sel plasma, akan bergerak ke dalam darah, dan plasma itu dalam bentuk plasmablast ya. Pertamanya plasmablast, lalu plasmablastnya akan kembali termaturasi menjadi sel plasma yang bisa menghasilkan antibodi. Dia akan bisa bergerak ke sumsum tulang belakang atau bergerak ke jaringan mukosa. Tergantung sama antibodi apa yang mau diproduksi. Apakah IgG, IgA, IgM, dan seterusnya. Ya, jadi pergerakannya pun sama seperti sel T menggunakan SIP1 dan SIP1R, tapi bedanya di sini ekspresi kemokinnya, kuncinya beda. Yang satu kuncinya CCR7, yang ini CCR5. Gitu. Nah, itu terkait dengan sel dan juga jaringannya, organnya ya. Jaringan sumsum tulang belakang, nodus limpa, jaringan limfatik, sirkulasinya tadi kita udah bahas. Sekarang bagaimana semua ini tuh dibawa jadi satu sistem.
Pertama, kita akan masuk dari sistem yang paling gampang, yaitu innate atau bawaan. Tentunya paling depan adalah mukosa, epitel, di mana ini berfungsi sebagai physical barrier untuk menahan mikroba tidak masuk ke dalam kulit. Tapi ketika tertembus ke dalam, ya nanti baru teraktivasi sel-sel sentinel kita sebutnya. Nah, di dalam epitel ternyata juga diproduksi defensin dan cathelicidin, antimikroba sama seperti neutrofil tadi. Nah, ketika ketembus, maka sel sentinel tadi akan bergerak kan. Sentinel tadi seperti makrofa dan juga dendritik. Nah, makrofa dan dendritik ini gimana caranya supaya bisa mengenali patogen? Ya harus ada reseptor, ya kan? Nah, reseptornya kita tadi sebut sebagai PRR, Pattern Recognition Receptor. Nah, PRR itu satu keluarga besar. Ya, di dalamnya itu banyak sekali anak dan cucunya. Nah, anak pertama kita sebut sebagai TLR, anak kedua kita sebut sebagai NLR, lalu ada RLR, banyak macam turunannya. Ya, kita nggak bisa bahas semua, tapi yang paling banyak adalah TLR dan NLR, itu yang paling sering. Nah, TLR sendiri juga punya anak lagi, jadi anak beranak ya, cucu berarti. TLR sendiri ada yang tipe 1, dari tipe 1 sampai tipe 9. Di mana tipe 1, 2, 6, 4, 6, dan 5, berbentuk 1, 2, 4, 5, dan 6, 4, 5, 6, ini tuh di membran posisinya. Sedangkan kalau yang 3, 7, 8, 9, itu di eh, sitoplasma. Nukleus lah ya, sitoplasma dan nukleus. Diletaknya di dalam. Nah, masing-masing tuh punya spesifisitas terhadap pattern atau pola-pola tertentu. Ya, kita bisa di sini ada yang LPS, ada yang lipopeptide, peptidoglikan, flagellin, banyak macam. Nah, tapi semuanya ketika teraktivasi itu sama. Output output efektornya adalah aktivasi terhadap NF-kappa B dan IRF. Jadi mau TLR1, TLR2, sampai TLR9, kalau teraktivasi maka akan mengakibatkan proses peningkatan ekspresi dari NF-kappa B dan IRF. Ya, IRF itu adalah interferon ya, interferon transcription factor. Terus kalau NF-kappa B ini untuk sintesis banyak hemokin, sitokin yang sifatnya pro-inflamasi. Sehingga apa? Sehingga nanti terbentuk inflamasi akut dan respon antivirus. Nah, kalau anak yang kedua itu NLR. Ya, NLR itu juga ada anaknya lagi, cucu berarti ya. NLR A, B, T, dan T. Bedanya apa? Kalau yang A, itu kepalanya heart kita sebut. Kalau yang B, kepalanya itu beer. Kalau C, double heart kepalanya. Kalau yang T, kepalanya PYR. PYR itu pyroxin. Ya, jadi beda kepala itulah. Ya, apa beda subtipenya aja, tapi sebenarnya fungsinya mirip-mirip. Ya, jadi NLR itu banyak sekali anak-anaknya dan masing-masing juga punya fungsi yang berbeda. Ya, ini nggak usah lah ya sampai terlalu dihafal, tapi intinya aja kita tahu bahwa dia punya subfamili yang cukup banyak. Lalu anak berikutnya adalah sting, sting DNA. Nah, jadi sting ini adalah satu protein khusus di dalam sitoplasma, di mana dia bereaksi terhadap infeksi virus, seperti retrovirus atau DNA virus. Retrovirus dan DNA virus secara kaskade akan mengaktifasi sting. Sting ini akan mengaktifasi IRF3 dan mengaktifasi interferon transcription factor, sehingga menyebabkan prosesnya terbentuknya interferon untuk menghambat replikasi virus. Ya, ini khusus untuk infeksi virus. Ya, khusus untuk infeksi virus. Lalu berikutnya dari TLR, NLR, RLR, ataupun STING, itu bakal
membentuk satu proses yang kita sebut dengan inflamasom. Kita bisa lihat di sini ada TLR, ada NLR. Sebenarnya ada yang lain, tapi mungkin tidak tergambar di dalam um, grafik ini karena mungkin terlalu penuh. Tapi ini sudah mewakili ya bahwa TLR dan NLR ini bisa mengaktifasi yang namanya inflamasom. Jadi inflamasom itu kayak gabungan protein-protein beserta dengan antigen atau mikrobanya. Nah, ketika terbentuk inflamasom, maka dia bisa mengaktifasi fase 1. Ini merupakan protein apoptosis. Ya, selain fase, nanti juga bisa mengaktifasi gut-barrier. Nah, ini akan menyebabkan inflamasi akut, ya, proses inflamasi. Tapi selain inflamasi, dia juga bisa mengaktifasi piroptosis. Piroptosis itu kematian sel. Beda sama apoptosis ya, sedikit berbeda. Piroptosis ini nanti kematian sel untuk makrofag dan sel fagosit yang lain. Jadi biasanya makrofag dan neutrofil fagosit yang lain kalau sudah berperang, itu biasanya dimatiin. Ya, dimatiin dengan proses piroptosis. Karena biasanya sudah babak belur. Itu kalau sudah perang, babak belur, daripada terseok-seok, cacat, mendingan dimatiin aja. Pakai proses piroptosis. Tapi piroptosis baru bisa terjadi, kuncinya ada di inflamasi. Nah, berikutnya kita punya sel NK. Nah, ini meskipun mirip seperti sel T, tapi dimasukkan ke dalam sistem imunitas bawaan. Nah, sel NK ini seperti pasukan tambahan ya, selain makrofag, neutrofil, sel mast, dengan segala TLR dan PRR yang tadi, ternyata ada satu bala bantuan, yaitu dari sel NK. Sel NK ini biasanya kerjanya itu adalah membantu makrofag. Kalau makrofag kerjanya fagositosis, kalau NK nggak mau pusing. Sel NK biasanya langsung melakukan direct killing. Direct killing dengan cara mengidentifikasi terhadap MHC kelas 1. Ya, biasanya NK cell dipanggil kalau makrofagnya sudah agak kewalahan dalam fagositosis, dia suka panggil dari sel NK dengan cara melepaskan interleukin 12. Nah, kita bisa lihat keseimbangan si sel NK dalam melakukan proses pembunuhan. Jadi kalau di dalam sel yang normal, itu dia punya MHC kelas 1, maka ketika sel NK mengikat sel tersebut, eh, tidak terjadi pembunuhan karena seimbang antara reseptor aktivasi dan reseptor inhibisi. Seimbang. Beda kalau di dalam sel yang sakit, ya tidak seimbang, akibatnya terjadi aktivasi dan dilakukan proses pembunuhan. Pembunuhan dengan perforin dan beransing. Ya, perforin dan beransing. Sama seperti CD8 ya, atau sel T sitotoksik. Nah, berikutnya, semua sistem yang tadi kita sudah bahas itu tidak lepas dari peran sitokin. Ya, aktivasi makrofag, sel NK, dan berbagai macam hal-hal yang lain tidak lepas dari perannya sitokin. Nah, sitokin yang berperan dalam proses inflamasi dan sistem imunitas bawaan itu adalah TNF-alfa, IL-1, dan IL-6. Cuma 3 ini yang paling utama. Yang lain tidak usah dihafal. TNF itu tumor necrosis factor, IL-1, IL-6 itu interleukin golongannya. Nah, dalam fase yang akut, tiga serangkai ini tuh sangat baik untuk menstimulasi perekrutan dari sel leukosit, ya, meningkatkan migrasi dari leukosit ke area injury. Tapi kalau disekresikan dalam fase yang lama atau kronis, justru jadi pedang bermata dua. Dia itu bisa menyebabkan shock, trombosis intravaskular, dan juga kegagalan organ yang lain. Ya, systemic pathologic effect. Jadi punya efek patologis yang cukup berat kalau disekretikan dalam waktu yang panjang.
Nah, karena dari tadi kita ngomongin inflamasi, sekarang kita masuk ke prosesnya. Secara klasifikasi inflamasi itu ada dua, ada akut dan kronis. Bedanya tentu di dalam waktu ya, onsetnya. Kalau akut itu cepat, kalau kronis itu lama. Lalu dari sel-selnya, kalau di dalam akut biasanya neutrofil, kalau kronik biasanya di monosit atau makrofag. Dan biasanya kalau sudah kronis terjadi proses pembentukan jaringan fibrosis. Nah, secara proses inflamasi itu em, bisa kita lihat pertama ya pasti dari sel sentinel ya. Ada stimulus mikroba, sel sentinelnya masuk, sel dendritik atau makrofag. Jadi kita udah bahas di proses fagositosis. Lalu dia juga melepaskan sitokin dan kemokin, menyebabkan peningkatan vasodilatasi, lalu peningkatan permeabilitas sehingga neutrofil masuk ya, leukosit yang lain itu tertarik masuk ke area cedera. Tadi prosesnya kita sudah bahas yang guling-gulingan pakai integrin dan juga selektin. Dan terakhir kalau sudah diselesaikan proses inflamasinya, maka terjadi proses resolusi dan repair ya atau proses perbaikan jaringan. Yang sebelah kanan pun juga sama, dari proses masuk ke mikroba, sentinel, sentinel um, berperang sama si mikrobanya, melepaskan sitokin, kemokin, teraktivasi neutrofil, di sini ditambahkan komplement juga, dan akhirnya ketika sudah selesai, ya ada repair dan juga resolusi. Nah, ini proses fagositosis lebih detailnya. Tadi sebenarnya kita sudah bahas sedikit terkait dengan rekognisi dan pengikatan antara PRR dan juga pola yang ada di dalam bakteri, biasanya PRR dengan PAMP atau DAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern atau Damage Associated Molecular Pattern. Setelah berikatan, di-engulf, dimakan, habis dimakan, ya, dipotong-potong sama enzim di dalam lisosom, pembentukan fagolisosom, sampai terakhir adalah killing and degradation. Biasanya menggunakan paling umum adalah H2O2 ya, peroksida. Ya, killingnya pakai asam. Sudah selesai di killing, akan dipresentasikan di permukaan sebagai APC. Nah, sistem imunitas bawaan itu yang tadi kita sudah bahas sebenarnya adalah salah satu mekanisme untuk menstimulasi dari sistem imunitas adaptif. Ya, jadi molekul-molekul yang diproduksi dari sistem imunitas bawaan itu sebenarnya adalah satu sinyal untuk teraktivasinya sistem imunitas adaptif. Ya, jadi mengaktifkan alarm bagi sel B dan sel T supaya bisa berproliferasi dan berdiferensiasi. Nah, sebelum kita masuk ke adaptif, kita klik dengan komplement. Ada tadi komplement bagian dari sistem imunitas bawaan. Nah, komplement ini sebenarnya protein ya. Protein yang fungsinya untuk mengenhance atau meningkatkan proses dari sistem imunitas itu sendiri. Apa aja yang di-enhance? Yang di-enhance adalah fagositosis tentunya. Lalu yang kedua adalah proses perekrutan, itu juga di-enhance. Destruksi mikroba, di-enhance. Osmotic lysis, itu juga ditingkatkan. Aktivasi sel B juga ditingkatkan beserta dengan memorinya. Dan juga proses um, pembersihan ya, pembersihan sel-sel yang sudah nekrotik atau yang sudah rusak. Jadi komplement itu sifatnya enhancer, meningkatkan satu proses yang sudah ada. Nah, karena dia ngomongin protein, maka kita bisa lihat bahwa komplement itu terbagi ke dalam tiga macam pathway. Pathway klasik, pathway alternatif, dan pathway lectin. Nah, sebenarnya yang membedakan hanya di trigger awalnya. Kalau alternatif, trigger awalnya adalah hidrolisis spontan dari protein C3 menjadi C3A dan C3B.
Kalau klasik itu dari C1 triggernya. Kalau lectin, triggernya dari MBL atau manus binding lectin. Efektornya sebenarnya sama ya, yaitu T3 konvertase atau kita sebut sebagai C3 konvertase itu C4B2A nama lainnya. Nah, C3 konvertase itu akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B. C3A-nya bergerak dalam meningkatkan enhancer terhadap inflamasi. C3B-nya mengenhancer terhadap fagositosis dan lisis dari satu sel yang sudah terinfeksi. Nah, kita akan lihat secara detail di sini. Ya, jadi balik lagi tadi kalau kita ngomongin alternatif hidrolisis spontan dari C3, kalau yang klasik kita membutuhkan ikatan antara T1 dengan antibodi. Kalau yang lectin kita membutuhkan NBL, manus banding lectin. Nah, kalau yang alternatif itu C3 konvertasenya atau tadi C4B2A, ini juga sama, C4B2A, C4B2A. Nah, C3 konvertase memecah tadi C3 menjadi C3A dan C3B. Nah, kalau di dalam alternatif C3B-nya nanti berikatan dengan BB. Ya, berikatan dengan BB. Kalau yang klasik dan juga yang lectin itu sama. Jadi C4B2A. Berikutnya turunannya yang masuk di sini adalah C3B dengan C4B2A, C3B dengan C4B2A. Sama. Bedanya kalau di alternatif dia C3BBB dengan C3B juga. Jadi alternatif agak beda sendiri. Lalu membentuk C5 konvertase. Ya, C4B, 2A, dan 3B. Kalau di sini pakainya BB. Tapi sama-sama C5 konvertase. Nah, lalu berikutnya, kalau yang alternatif, C5 konvertase memecah C5A dan C5B. Yang C5A menjadi enhancer inflamasi, C5B-nya akan mengikat di C3B, BB, dan C3B. Untuk yang klasik juga sama, C5A-nya pergi, C5B-nya yang mengikat komponen sebelumnya. Yang ini juga sama. Jadi nanti ada C5B, C4B, tulisannya C5B, 4B, 2A, 3B. Nah, ini mengaktifasi C6 sampai C9. Terakhirnya MAC. Ya, MAC itu membran attack complex. Jadi dibentuk pori-pori supaya bisa bocor di bakteri. Jadi yang beda itu sebenarnya cuma di alternatif ya. Dia pakainya BB, kalau yang klasik dan lectin pakainya 2A. Tapi sisanya turunannya sama. Nah, ini kalau kita definisikan lagi lebih dalam, si klasik itu, C1 itu berikatan dengan antibodi, tapi yang berikatan itu adalah bagian C1Q. Ya, C1Q yang akan mengikat ke dalam antibodi, lalu kemudian tadi memecah C2 menjadi C2A dan C2B, memecah juga C4 menjadi C4B dan C4A. Lalu yang terjadi adalah C4B bergabung dengan C2A menjadi C4B2A atau C3 konvertase. C3 konvertase memecah C3 menjadi C3A, C3B, C3B-nya yang masuk menjadi C5 konvertase. C5 konvertase memecah C5 menjadi C5A, C5B, C5-nya pergi, inflamasi, C5B-nya tinggal di dalam. C5B bergabung dengan C6, C7, C8, C9, membentuk membran attack complex. Ya, itu yang klasik. Ini
deskripsinya aja. Lalu kalau yang alternatif, tadi C3-nya secara spontan terdisosiasi menjadi C3A dan C3B. Lalu C3B bergabung dengan protein B menjadi BB, C3BBB. Lalu tadi bergabung lagi dengan C3B, jadi berdua seperti ini. Lalu kemudian mengaktifasi C5 tadi ya, memecah C5 menjadi C5A dan C5B. C5A-nya pergi, berikatan dengan C5B menjadi C6, C7, C8, sampai C9. Dan terakhirnya adalah MAC juga, ya, membran attack complex. Lalu kalau lektin, tadi perbedaannya hanya di reseptornya. Ya, kalau ini C1Q, kalau si lektin pakainya MBL. Ya, MBL itu komponennya ada MAP1 dan MAP2. Kalau C1 kan tadi C1Q pakainya. Nah, sama juga sebenarnya intinya adalah menggabungkan tadi C4B2A atau C3 konvertase supaya bisa memecah C3 menjadi C3A, C3B, lalu bergabung dengan C3B menjadi C5 konvertase. Ya, C5 konvertase pecah C5 jadi C5A, C5B, terakhir sampai aktivasi MAC. Sebenarnya sama gitu ya. Pathway-nya sama, cuma berbeda di reseptor awalnya aja. Nah, ini MAC ya. Jadi membentuk satu membran atau pori supaya terjadi proses lisis gitu. Nah, komplement sendiri juga ada regulator. Ada banyak sekali regulator yang bisa digunakan untuk sebagai rem ya, supaya tidak terlalu hiperaktivasi. Misalnya ada di C1 inhibitor, ada di faktor I, faktor H, C4, ada di membran cofactor protein, ada di K-accelerating factor, sama CD59. Nah, yang terjadi kalau misalnya tidak ada regulator, itu ada penyakit. Ya, contohnya di sini seperti paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Jadi perusakan hemoglobin akibat defisiensi dari sistem komplement. Ya, intinya dia gampang mengalami lisit di hemoglobinnya. Terus yang kedua itu, kalau ini defisiensinya T3B ya, defisiensi DAF sehingga mudah terkena T3B, sama defisiensi CD59. Kalau yang ini terkait dengan defisiensi T1 inhibitor. Jadi lupa nih apa ya penyakitnya. Uh, oh, angioedema ya. Jadi lupa. Angioedema. Itu terjadi karena defisiensi terhadap C1 inhibitor. Terus ada lagi, ini terkait mata, makula, KMD kalau nggak salah nama penyakitnya. Itu terjadi karena hiperaktivitas komplement juga. Kebanyakan biasanya C3 nih, C3 yang mengalami hiperaktivitas, karena C3 itu kan jadi efektor. Kalau di dalam um, age makula ini, dia jadi merusak fotoreseptor, akhirnya proses penglihatan juga terganggu. Kalau ini di dalam jalur alternatif, kalau yang ini C1 inhibitor. Terus kalau COVID-19 pun juga sama, dia ada hiperaktivitas pada semua jalur komplement. Jadi nggak ada remnya. Kalau nggak ada remnya ya begitu. Apa? Jadinya hiperaktivitas sistem imunitas. Nah, ini adalah pemeriksaan dari komplement. Jadi biasanya kita memeriksa adalah CH50 dan AH50. C itu untuk klasik, A itu untuk alternatif. Jadi kalau dua-duanya normal, kita bisa bilang dia defisiensi lektin. Kalau C-nya yang rendah, CH50 kecil, berarti masalah di klasik.
Kalau AH50 rendah, masalah di alternatif. Kalau dua-duanya rendah, berarti masalah di kedua-duanya. Itu ya, gampang ya. Jadi C itu klasik, A itu alternatif. Metodenya ada yang hemolytic assay, itu CH50 dan AH50. Ada lagi kita bisa pakai ELISA. ELISA itu nanti tinggal kita coating sama antibody yang sesuai. Antibody apa yang kita mau cek. Terus ada lagi pakai, eh, ini pakai lipid ya, lipoassay kalau tidak salah. Pakai lipoassay pun juga mirip, jadi ada ikatan antara reagen dengan antibodinya supaya kita bisa deteksi dengan menggunakan spektro ya di 340 atau 700 nanometer. Nah, berikutnya adalah kita masuk di adaptif. Adaptif berarti kita akan ngomongin sel B dan sel T. Ya, secara klasifikasi tadi kita sudah bahas berulang. Ya, sel T ada T helper, cytotoxic, regulatory, dan NK cell ya. Meskipun dia masuk dalam sistem imunitas bawaan. Nah, proses perkembangannya sebenarnya juga cukup sama, mirip antara sel B dan sel T. Dari proses stem cell, prolimfosit, prelimfosit, imatur, sampai ke limfosit yang dewasa. Prosesnya tentu dari sumsum tulang belakang, lalu maturasi sel T di timus, sel B-nya tetap tinggal di dalam sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah um, progenitor atau sel yang berkomitmen untuk berkembang menjadi sel T dan sel B. Ya, pro B dan juga pro T. Ini diatur sama faktor-faktor transkripsi ya. Misalkan kalau sel T itu pakai GATA 3, kalau sel D pakai PAX5 dan EBF. Lalu dalam prosesnya kita bisa lihat juga ketika sudah mengalami proliferasi, maka ini akan terjadi proses seleksi, baik seleksi positif, kalau sel T ya, sel T ada seleksi positif negatif, kalau sel B hanya seleksi negatif. Nanti akan berkaitan juga dengan proses toleransi terhadap self antigen. Produk outputnya adalah sel yang sudah matur atau yang sudah dewasa, artinya bisa merekognisi antigen aktif. Nah, kita bahas satu-satu dari sel B. Sel B itu berkembang dari tentu dari sel punca, jadi pro B, pre B, small pre B, imatur, dan matur. Nah, di dalam prosesnya itu um, secara posisi kan di dalam sumsum tulang belakang dan juga di dalam limpa ya atau spleen. Nah, yang membedakan dengan sel T, sel B limfosit itu bisa mengalami satu proses yang kita sebut sebagai reseptor editing. Ya, reseptor editing berarti dia memberi kesempatan kepada sel B yang reaktif terhadap sel antigen supaya bisa meningkat, supaya tidak bisa mengenali dari sel antigen tersebut. Jadi semacam remedial ya atau hair dikasih remet supaya dia bisa memperbaiki diri. Nah, reseptor editing tidak terjadi pada sel T ya, hanya sel B saja. Nah, kita bisa lihat kalau sel T itu dari stem cell, pro-T, pre-T, double positif, single positif, dan matur. Nah, dari gambar sebelah kanan lebih jelas, jadi ketika ada satu sel T, ya ketika dia sudah masuk ke area pre-T, dia akan dikirim ke area timus. Nah, nanti yang terjadi adalah produknya itu adalah sel double positif. Jadi dia positif untuk CD4, positif untuk CD8. Ini double positif. Terus tetapi ada juga yang masuk ke timus itu double negatif. CD4 negatif, CD8 negatif. Double negatif. Nah, nanti di timus itu akan terjadi proses seleksi positif. Ya, yang ada CD4 plus, CD8 plus itu akan hidup
Sedangkan yang CD4 negatif, CD8 negatif, atau double negatif ini akan mati atau menjadi tadi sel T, masih ingat yang gamma delta itu karena dia MHC independen, tidak butuh MHC. Nah, yang CD4 positif, CD8 positif itu dia akan dipaparkan sama MHC cell, ya, MHC cell yang tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang bisa mengikat secara lemah, kata kuncinya itu harus mengikat lemah, ya, mengikat lemah. Yang mengikat lemah terhadap MHC1 menjadi CD8, yang mengikat lemah terhadap CD4 jadinya mengikat lemah terhadap MHC2 jadinya CD4. Gitu ya. Jadi dipaparkan sama MHC cell, lalu kalau dia bisa mengikat CD8 positif, mengikat MHC2 jadi CD4, mengikat MHC1 jadinya CD8. Nah, setelah itu makanya jadinya single positif. Ada yang CD4, ada yang CD8. Nah, lalu berikutnya seleksi negatif, itu dipaparkan dengan sel antigen, ya, yang bisa mengikat antigen asing secara kuat, jadi mati, apoptosis. Sedangkan yang mengikat lemah, kata kuncinya mengikat lemah, itu akan hidup matur, dewasa di perifer. Gitu. Ya, jadi kuncinya adalah harus bisa mengikat lemah terhadap MHC cell dan sel antigen. Itu kalau dia mengikat kuat, mati langsung. Nah, proses ikatan. Sel B dan sel T yang dewasa itu pasti akan membentuk satu reseptor. Ya kan, sel B punya reseptor sendiri yang kita sebut dengan BCR, sedangkan sel T punya reseptor sendiri yaitu T cell receptor. BCR itu nanti kita sebut sebagai imunoglobulin, sedangkan T cell receptor ya sesuai dengan namanya TCR. Bedanya kalau imunoglobulin itu nanti teraktivasi dalam sistem imunitas humoral, kalau yang TCR nanti cell mediated. Itu kan perbandingan. Nah, secara struktur kita bisa lihat antara imunoglobulin atau antibodi yang bebas atau yang tidak terikat dengan yang terikat dengan membran plasma. Sebenarnya yang berbeda adalah di bagian ekor, ya, tail piece-nya. Sisanya sama. Kalau yang sekretif dia bisa dipotong, kalau yang membran dia mesti ada di bawah. Lalu kalau ini adalah struktur PCR. Lebih sederhana, hanya ada bagian alfa dan beta. Nah, determinan antigennya itu ada di atas ini ya, antigen binding site. Nanti kita akan bahas ini terkait dengan um, kombinasinya. Kombinasi dari gen VDJ. Ya, jadi terstruktur yang imunoglobulin dan yang PCR. Ini adalah berbagai macam isotip dari antibody. Ada 5, ada IgA, D, E, G, M. Paling banyak sebenarnya adalah IgG tentu. Ya, ini paling tinggi konsentrasi. Nah, antibody itu cukup unik karena dia bisa menyesuaikan posisi antigen. Ya, di sini ada satu kompartemen yang kita sebut sebagai hing atau engsel. Jadi engsel itu bisa menyesuaikan posisi antigen dalam mengikat determinannya. Nah, makanya interaksi nanti akan ada beberapa macam, bisa monovalen, bivalen, atau polivalen, tergantung terhadap antibodi yang ada. Nah, ini adalah proses rekombinasi. Jadi bagaimana sel T dan sel D itu bisa sangat spesifik reseptornya karena ada rekombinasi gen pada VDJ. Prosesnya itu ada 4, ada sinapsis,
cleavage, hairpin opening and processing, dan joining. Jadi prosesnya bisa kita lihat nih, ada warna-warnanya. Jadi yang nomor 9 akan ditekuk, itu kita sebut sebagai proses sinapsis ya, atau pembentukan loop. Lalu setelah itu dipotong atau cleavage. Nomor 7 ini dipotong sama siapa? Sama RAG1, RAG2. Setelah dipotong, disambung. Ya, ini hairpin opening, jadi diputus, disambung. End sama end processingnya pakai Artemis. Jadi sambunginnya pakai Artemis, putusinnya pakai RAG. Gitu. Terakhir di joining deh, digabung jadi satu. Ya, kalau kita lihat secara skematik yang sebelah kanan, ya di sini dari V2J bisa digabung jadi seperti ini. Menjadi yang rekombinannya. Nah, rekombinasinya itu nanti bisa dua macam. Bisa kombinatorial, bisa junctional. Maksudnya apa? Kalau kombinatorial itu jadi, misalkan nih V1 sama D2 sama J1. V2 sama D1, J2, dan seterusnya. Itu kombinatorial. Nah, junctional itu sisipannya. Kita bisa lihat nih, warnanya beda-beda. Itu kita sebut sebagai junctional diversity. Jadi dari satu kombinasi kombinatorial, itu bisa ada 3 macam sisipan yang berbeda kombinasinya. Makanya kita sebut sebagai junctional diversity. Nah, kombinatorial sama junctional diversity itu bisa mengakibatkan terjadinya diversifikasi yang paling banyak. Yaitu 10 pangkat 11, 10 pangkat 16, dan 10 pangkat 18. Ya, pangkat 11 berarti berapa? Sudah miliaran ya. Sudah miliaran, lebih, bahkan lebih dari triliun, 10 pangkat 16. Nah, tentunya antibodi dengan adanya diversifikasi itu bisa menyesuaikan terhadap antigen yang akan diikat. Ya, dengan adanya antigen, dia bisa diversifikasi sehingga bisa mengikat secara kuat terhadap antigen asing. Lalu setelah itu dia bisa lepas dalam bentuk sekresi antibodi, atau dia bisa melakukan switching isotype, ya tergantung terhadap infeksi yang masuk ke dalam inangnya. Nah, untuk isotype switching sendiri, itu bisa terjadi karena adanya drive atau dorongan dari sitokin-sitokin tertentu. Misalnya kalau untuk IgG itu IL-21, IL-4, IgE itu ada IL-4 dan IL-13, kalau IgA ada TGF-beta, April, BAF, dan yang lain-lain. Ya, isotype switching itu biasanya terjadi kalau menyesuaikan terhadap infeksi ya. Misalnya ada parasit, isotype switching dari IgM menjadi IgE gitu ya, karena dasarnya kan IgM ya. Kalau sel B plasma itu IgM dasar. Dia bisa switch ke tipe yang lain berdasarkan infeksi yang ada. Nah, ini gambaran lengkapnya. Jadi ketika dia mengikat antigen, um, ada helper T cell juga yang masuk, sehingga terjadi aktivasi, proliferasi, dan proliferasi diferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasmanya punya IgM, tapi bisa melakukan isotype switching, menyesuaikan terhadap antigen yang ada. Lalu terjadi maturasi dan produksi dari memori. Gitu ya. Jadi sel B itu makanya disebut adaptif karena bisa menyesuaikan. Nah, dalam prosesnya sel B itu ada yang dependent, ada yang independent. Jadi ada yang harus ada helper T cell, ada yang nggak perlu. Gitu. Nah, makanya tadi disebut ya ada sel B follicular, ada sel B marginal. Dan ya sel B marginal. Marginal itu dia kita sebut sebagai T independent. Nggak butuh sel T. Kalau yang follicular, yang paling banyak di dalam tubuh kita, itu butuh
T helper supaya bisa aktif menjadi efektor. Nah, sel B itu sendiri dalam proses melepaskan antibodi bisa kita ukur dalam bentuk respon primer dan respon sekunder. Ya, respon primer tentu akan lebih lama dan afinitas antibodinya lebih kecil magnitudenya dibandingkan yang secondary antibody respon. Ya, jadi magnitudenya akan lebih besar yang secondary karena sudah ada memori sebelumnya. Jadi proses eliminasinya lebih cepat. Nah, sel B dalam proses tadi ya, terutama yang T-dependent, itu butuh T helper. Jadi prosesnya ketika ada sel dendritik masuk ke dalam nodus limpa, berdekatan dengan sel T, di sini ada reseptornya ya, melalui MHC2 dan juga koreseptor, lalu helper T cell akan mengaktifasi sel B. Ya, tentu juga dengan ikatan reseptor dan koreseptornya. Nah, pertanyaan tadi kan sel T dan sel B itu apartemennya beda. Ya kan, satu di follicular, satu di parafollicular. Nah, mereka bisa ketemu karena terjadi proses perubahan ekspresi kemokin. Kemokinnya berubah. Jadi sel T helper itu bisa memiliki kuncinya sel B, yaitu CCR5. Sel B pun, CCR5, CXCR5. Lalu sel D pun juga bisa memiliki kuncinya sel T, yaitu CCR7. Sehingga dia bisa bermigrasi ke masing-masing apartemen. Nah, ini lebih lanjut ya. Jadi ada proses perubahan dari kemokin antara CCR7 dan CXCR5, lalu ikatan antara sel T helper dengan sel B juga dibantu dengan koreseptor CD40 dan CD40L. Gitu. Kalau sel T dengan dendritik pakainya CD28 dan B7 ya, atau B7. Ya, ini lebih jelas. Pakainya CD40 dan CD40L. Ini masih sama skematik yang tadi. Jadi sel B sebenarnya bisa mengikat antigen langsung atau dibantu dari dendritik melalui sel T helper dan aktivasi sel D. Jadi dua jalur ya. Jadi sel B bisa ikat antigen langsung atau dia butuh T helper. Kita lihat T dependent sama T independent. Kalau T helper berarti dari dendritik. Gitu. Tapi kebanyakan kita menggunakan jalur yang bawah. Kebanyakan. Nah, antibodi yang dilepaskan sama sel B itu punya banyak fungsi. Tadi kita sebenarnya sudah singgung. Mulai dari netralisasi mikroba, opsonisasi via komplement, ADCC. Ya, ini ADCC berarti antigennya itu bakal di-coating sama antibodi supaya gampang dikenali sama sel NK. Lalu meningkatkan fagositosis, meningkatkan inflamasi, dan lysis. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam aktivitas molekular. Jadi sel B yang tadi sudah mengikat antigen, itu di dalamnya terjadi aktivitas molekular. Terutama adalah mengaktifasi PLC dan RAS-MAPK. Ya, PLC-nya dan RAS-MAPK ini akan mengaktifasi beberapa faktor-faktor transkripsi seperti MYC, NF80, NF-kappa B, dan AP1. Ini semua itu akan meningkatkan proses produksi sitokin proinflamasi. Itu intinya cuma satu sebenarnya, meningkatkan sitokin proinflamasi sama juga proliferasi dan diferensiasi dari si sel B-nya itu sendiri. Nah, ini juga terkait dengan um, sel T sebenarnya, sel T dan sel B tadi, kooperasi antara keduanya.
Kita bisa lihat bahwa sel B follicle di sini bisa berinteraksi dengan sel T, T helper, dengan bantuan tadi ada dendritik yang berasal dari area infeksi. Lalu efektornya akan berkembang, berjalan ke area infeksinya juga. Nah, dalam proses perkembangan, kalau sel T, tadi kan kita ngomongin sel B ya, ada plasma dan sel plasma dan antibodi yang lain. Kalau sel T, baik CD4 atau CD8, itu akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. CD4 menjadi efektor, membantu sel B, sedangkan CD8 akan menjadi CTL, atau cytotoxic T cell, beserta dengan tentunya memori-memori. Nah, ini um, dalam proses itu sangat penting terjadi adanya koreseptor. Tadi ya, sebenarnya kita sudah singgung antara sel B dengan sel T helper itu butuh koreseptor. Misalnya kan tadi ada CD28 sama B7, itu harus ada supaya dia mengalami proliferasi dan diferensiasi. Satu tidak ada komponen, maka tidak ada respon. Nah, kita bisa lihat bahwa ikatan antara CD28 sama B7 itu bisa mengaktifkan PI3K-AKT, RAS-MAPK, berakibat pada survival, proliferasi, dan efektor. Ya, jadi itu pentingnya koreseptor yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini juga koreseptor um, lebih lengkapnya ya. Tadi terkait dengan CD28 sama B7. Nah, ketika terjadi proses ikatan ini, tadi kan ada RAS-MAPK, ada saya bisa lihat di sini PI3K-AKT. Sebenarnya ada juga jalur yang lain yang diaktifasi, yaitu NFAT. NFAT ini juga memproduksi sitokin sih sebenarnya. Sitokin proinflamasi. Gitu. Nah, selain CD28 sama B7, sebenarnya juga ada yang lain. Di sini ada CTLA4, PD1, ini untuk inhibisi, inhibitor. Terus ada adhesinya pakai LFA1 sama ICAM. Ya, sama seperti rolling tadi. Ya, ini kata molekular masih sama, PI3K-AKT sama RAS-MAPK. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya sel T itu berbeda ekspresi reseptornya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi pertama, ketika naif, dia cuma punya sel T reseptor. Ketika berada di dalam nodus limpa, ada CD69 ini untuk menghambat ekspresi tadi SIP1R. Lalu ketika dia lepas, proliferasi, di sini ada CD25. Ketika ada efektor, ada CD40L, berikatan sama CD40 di sel B. Lalu ada kontrolnya, pakai CTLA4 dan PD1. Jadi maksudnya antara satu sel T itu punya ekspresi reseptor yang berbeda seiring berjalannya waktu. Dari proses naif sampai ke kontrolnya. Nah, lalu kita ngomongin sekarang CD4, lebih spesifik. CD4 itu terbagi ke dalam beberapa macam efektor. Ada T helper 1, 2, dan 17 yang ini sebenarnya agak jarang. Ya, kita bisa keluarkan. Jadi T helper 1, 2, dan 17. Nah, driving cytokine itu beda. Kalau T helper 1 pakai IFN, T helper 2 pakai IL4, 5, dan 13. T helper 17 pakai interleukin 17. Ingat aja nih, 17 dan 17. Nah, pada drivingnya beda, maka targetnya pun juga beda. T helper 1 makrofag, T helper 2 eosinofil, T helper 17 neutrofil. Beda ya. Dan biasanya T helper 2 ini mempromot repair. Kalau T helper 1 inflamasi. Jadi T helper 1 sama T helper 2 tuh bolak-balik, bukan bolak-balik, berkebalikan. Satu inflamasi, satu repair atau resolusi. Gitu.
Jadi kalau lagi inflamasi biasanya T helper 1, kalau sudah selesai lagi bebersih, lagi pembersihan pakainya T helper 2. Nah, ini juga tadi sebenarnya kita sudah singgung terkait CD4 sama makrofag atau sama dendritik sama APC. Kita butuh CD40 sama CD40L ya ligannya. CD40 dan CD40L. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga proliferasi dan diferensiasi dari naif sel T ketika berikatan dengan APC. Dia akan menyesuaikan nih dengan antigennya. Kalau dia helmintic atau cutting, maka T helper 2 tadi ya, lalu melepaskan eosinofil, mengaktifasi eosinofil, dan akan melepaskan granul-granul. Selain itu, dia juga bisa mengaktifasi makrofag untuk repair, gitu ya, repair jaringan yang sudah rusak akibat inflamasi. Ya, ini makanya ada dualisme dari makrofag, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu pro-inflamasi, tipe 2 yang anti-inflamasi. Lalu berikutnya CD8. Tadi kita sudah ngomongin CD4, sekarang CD8. CD8 itu cuma satu, efektornya adalah TTL, ya, cytotoxic T cell. Nah, efektor ini bisa diproduksi entah CD8-nya berinteraksi langsung dengan antigennya, atau dia menggunakan APC dengan bantuan CD4. Ya, jadi CD4 atau namanya juga helper ya, membantu. Membantu siapa? Membantu sel B, membantu juga CD8. Jadi CD4 ini bisa memproduksi sitokin yang menstimulasi proliferasi dari CTL. Atau bisa juga mengenhance ekspresi dari APC, ya, dari kostimulatornya, supaya bisa berikatan dengan CD8. Itu ya, jadi dia bisa berikatan dengan CD4, bisa juga berikatan dengan APC-nya secara langsung. Ya, intinya sama, bisa berdiferensiasi menjadi CTL dan memorinya. Nah, kita bisa lihat di sini ikatannya lebih detail dengan antigen ketika sudah berdiferensiasi ya menjadi CTL. CTL-nya akan berikatan dengan sel yang mengalami infeksi dengan menggunakan integrin LFA1 icon 1 dan melepaskan perforin dan transit, ya, sehingga terjadi proses apoptosis. Apoptosisnya biasanya menggunakan apoptosis eksternal ya, dengan fast dan fast L. Kalau internal kan pakai mitokondria yang cytochrome C. Tapi kalau yang perforin branching kebanyakan pakainya fast and fast L atau yang extrinsic apoptosis. Oke, itu kita sudah cukup banyak membahas tadi sistem imunitas dari yang bawaan, dari sel-selnya sampai adaptif. Sekarang kita sedikit melihat antigen dan imunogen. Sebenarnya kalau kita udah bahas sistem imunitas tadi, sel B dan sel T, harusnya ini juga sudah terbawa ya. Jadi antigen itu, atau kita lihat dari point of view-nya si mikroba, itu ada yang namanya epitop, ya, atau bagian yang bisa berikatan dengan sel B dan sel T. Nah, epitop itu ada banyak macam, ada tiga setidaknya, ada yang konformasional, ada yang linear, dan neo-antigenik. Nah, kalau konformasional, kita bisa lihat di sini, strukturnya itu um, lebih ringkas dan biasanya bisa hilang dengan proses denaturasi. Sedangkan kalau linear, juga bisa terdenaturasi, tetapi strukturnya lebih kompleks sebenarnya untuk yang epitop linear. Jadi kalau konformasional itu dia um, apa ya, dalam satu package yang satu package yang padat, sedangkan kalau yang linear itu lebih berongga kalau dalam tiga dimensi.
Terus kalau neoantigenik di sini dia agak baru, jadi biasanya neoantigenik itu pada sel-sel kanker ya. Itu biasanya epitopnya kita sebut sebagai neoantigenik. Ini secara struktur, ya ada konformasional, linear, dan neoantigenik. Lalu dari sisi paratop itu berarti dari sel B dan sel T, ya kita sudah tahu tadi ya, masing-masing karakteristiknya, dari struktur dan juga bagaimana dia bisa melakukan rekombinasi. Dia itu kalau sel B atau imunoglobulin, strukturnya itu bisa primer, sekunder, tersier, dan kuartener, karena dia kompleks. Sedangkan kalau sel T, paratopnya itu hanya um, sequence primer dari asam amino. Nah, kita tahu bahwa tadi sel B secara struktur kan ada yang rantai berat dan juga rantai ringan ya. Rantai ringan itu yang di atas, rantai berat itu kakinya yang di bawah. Lalu kemudian yang rantai ringan ada bagian paratopnya, itu bagian determinan yang berikatan dengan antigen. Nah, lalu berikutnya ini mengenai toleransi. Sebenarnya toleransi dan seleksi itu hampir satu paket ya, maksudnya satu paket yang tidak bisa kita pisahin sebenarnya. Kalau kita ngomongin toleransi, pasti di dalamnya ada seleksi gitu. Nah, toleransi ini bisa terjadi di sentral, artinya di organ generatif, atau bisa juga di uh, perifer. Ya, di sini generatif seperti timus dan bone marrow. Nah, kita bahas dari yang sel T dulu ya. Sel T itu kalau toleransi sentral, di sini ada seleksi negatif, di mana um, di dalam toleransi sentral ini dia akan menentukan apakah sel T-nya ini dia bisa berikatan dengan antigen, self antigen atau enggak. Tentu kalau bisa berikatan dengan self antigen tadi ya, seperti di dalam bahasan seleksi, pasti akan mati, gitu ya. Jadi strong recognition itu pasti mengalami apoptosis atau delesi. Nah, tapi khusus kalau untuk sel B, tadi kita akan melakukan reseptor editing, gitu ya. Nah, tapi yang satu lagi, kalau dia berikatan sedang, kita bilangnya. Afinitasnya itu sedang, average, itu dia menjadi regulator, T-regulator. Sedangkan yang weak atau ikatan lemah, dia akan bergerak dari sentral menjadi matur ke dalam perifer. Dalam perifer, nanti dia akan mengalami lagi namanya toleransi perifer. Kalau dia bisa mengenali self antigen, apoptosis, anergi, dan juga supresi. Nah, kita kan, kalau tadi sel-sel limfosit sudah tahu ya, seleksi negatif berkaitan dengan antigen asing, bisa kenal atau tidak bisa kenal. Nah, sedangkan kalau yang perifer, ketika sudah dewasa dan masuk ke organ perifer, kita bisa lihat dia bisa mengalami anergi, supresi, dan delesi. Anergi artinya fungsionalnya unresponsif, tidak ada respon, karena kehilangan co-stimulator. Supresi itu ada blokade aktivasi dari sel T regulator. Kalau delesi ya tergampang dia mengalami apoptosis. Ya, jadi kalau dia mengalami pengenalan terhadap self antigen, ya bisa melakukan tiga hal ini. Delesi, supresi, atau anergi. Nah, ini kita bisa lihat ya antara yang normal sama yang anergi, nggak punya co-stimulator. Makanya dia tidak ada respon. Itu namanya anergi. Lalu kalau regulator, ya bisa juga disupres dengan T-cell regulator. Jadi ditekan dengan menggunakan regulator dari sel T. Biasanya regulatornya menggunakan CTLA4, ini jadi memblokade dan menghilangkan B7. B7 tentu tadi adalah co-stimulatornya, sehingga terjadi unresponsiveness atau ketidakresponsifan dari sel T. Itu anergi.
Nah, ini juga supresi, selain anergi, tadi juga bisa supresi dengan menggunakan sel T regulator dengan menggunakan berbagai macam mekanisme. Nah, kalau sel B tadi yang sentral dan perifer kita bisa lihat, sentralnya bisa melakukan reseptor editing, ya, kalau dia mengenali self antigen. Nah, setelah reseptor editing ternyata masih mengenali juga, kita matiin pakai apoptosis. Ya, jadi kita kasih kesempatan sekali, kalau masih tidak bisa digunakan, kita lakukan apoptosis. Ini kalau dia ikatannya kuat ya terhadap self antigen. Nah, kalau dia ikatannya, ini bukan low, harusnya sedang sih ya. Kalau dia ikatannya sedang, maka dia mengalami anergi. Ya, tapi kalau dia ikatannya lemah, ya akan matur menjadi sel B yang naif. Nah, lalu berikutnya di perifer. Di perifer, kalau dia bisa mengenali self antigen, maka menjadi anergi, apoptosis atau delesi, atau dihambat sama regulatornya. Sama seperti sel T tadi ya, anergi, delesi, dan pakai Treg atau sel T regulator. Terakhir adalah sistem imun dan tumor. Ya, kita tahu bahwa tumor ini kan salah satu um, kelompok penyakit di mana selnya mengalami pertumbuhan proliferasi yang tidak wajar, sehingga bisa menghindari apoptosis, menghindari signal-signal anti pertumbuhan, bahkan bisa sampai invasi dan metastasis. Nah, proses rekognisi atau pengenalan tumor oleh sistem imunitas nanti kita rangkum dalam 3E. Ya, 3E yang pertama kita sebut sebagai elimination, lalu equilibrium, dan terakhir adalah escape. Eliminasi, keseimbangan, dan kabur atau escape. Nah, sejatinya sebenarnya sel kanker atau tumor itu bisa direspon sama CD8. Ya, CD8 ini akan bermigrasi ke daerah tumor untuk membunuh sel-sel yang mengalami proliferasi tidak wajar. Tentunya dengan bantuan stimulus dari sel dendritik yang melakukan fagositosis dan merepresentasikan MHC kelas 1. Gitu ya, sehingga terjadi diferensiasi dari CD8 menjadi TTR. Nah, tapi masalahnya sistem imunitas itu ambigu, terkadang bisa mendukung pertumbuhan kanker. Contohnya seperti M2 atau TAM, Tumor Associated Macrophage, lalu T helper 2, TH2-nya juga bisa menstimulasi pertumbuhan dari sel kanker. Nah, ini adalah fasenya dari eliminasi, equilibrium, sampai escape. Jadi pertama kali pasti direspon dengan baik sama sel CD8. CD8 dan juga sel NK. Nah, tapi setelah beberapa fase, ada fase keseimbangan, equilibrium. Jadi artinya masih ada sel tumor yang hidup. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya proses escape atau kabur yang masih hidup ini sisa-sisaan dan tumbuh di tempat lain. Nah, strategi pengobatannya makanya kita bisa menggunakan checkpoint inhibitor imun, monoclonal antibody, vaksin, dan CAR T-cell. Kalau imun checkpoint, kita bisa targetkan pada PD1 dan CTLA tadi ya. Karena PD1 dan CTLA itu kan sebagai salah satu apa untuk mengaktifasi dari sel T. Jadi kita bisa hambat supaya sel T-nya tidak tersupres, tidak tertekan, jadi bisa aktif dan untuk berperang melawan si sel kanker. Ya, ada PD1 sama nih CTLA. Ya, jadi kita harus blokade supaya tidak terjadi supresi terhadap sistem imunitas. Nah, lalu kalau CAR T-cell, kita bisa modifikasi sel T-nya supaya bisa mengikat antigen tanpa harus ada MHC.
Lalu kalau vaksin ya ini adalah kanker-kanker yang disebabkan karena virus ya. Misalkan seperti HPV itu paling umum, kita bisa berikan vaksin untuk kanker serviks. Ya, kira-kira begitu untuk sistem imunitas. Mana sih? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ya key point-nya yang jalur-jalur aja sih. Em, dari adaptif, innate, komplement adaptif, toleransi. Oke, kalau tidak ada, apakah ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada Andes nggak? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sekian. Selamat malam.